Senja datang, indahnya semesta. Cakep. Salam hangat saya beri. Selamat datang semua peserta. Mantap. Mantap. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga balas. Basengat Kak Jubata. Harus. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Siap. Yang terhormat Ketua Stakat Negeri Pontianak. Yang terhormat para Wakil Ketua Stakat Negeri Pontianak. Yang terhormat Kabak AUAK. Yang terhormat para Kasigara beserta staf. Yang terhormat Kepala SMAK beserta staf. Yang terhormat Pastor dan Bapak Ibu peserta kegiatan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang penuh kasih, sebab atas kasih dan kurnia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pastor dan Bapak Ibu yang terkasih, sebagai bentuk cinta kita pada tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Felicitas Yuswanto M.Hum disilakan. Selamat sore kita semua. Selamat sore. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Harus. Dan kami hormati Ketua Stakat Negeri Pontianak Bapak Sularso, Pak Kabar, Pak Sandia Ande, dan juga para undangan, para kasigara dan staf, kepala SMAK dan staf, dan juga alumni dan para peserta FGD Sinergitas Program Menuju Transformasi Stakat Negeri Pontianak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat dan karunia-Nya yang kita dapat berkumpul di sini dalam forum diskusi yang sangat penting. Hari ini kita akan berkumpul sampai hari Kamis untuk membahas sinergitas program menuju transformasi Stakat Negeri Pontianak. Transformasi ini bukan hanya sebuah keharusan,
tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita dan memajukan Setakat Negeri Pontianak tentunya. Dari undangan peserta kita 70 orang, itu ada 37 dari luar Setakat atau dari Kasigara, dari Kepala Semak dan stafnya, kemudian sisanya adalah dari Setakat Negeri Pontianak. Kemudian kita akan berdiskusi dari beberapa tema yang diajukan. Kita akan berdiskusi masalah bagaimana infrastrukturnya, nanti juga ada tambahan dari keuskupan, dari pihak-pihak pemerintah untuk kita bisa berkolaborasi sampai nanti di hari terakhir kita bisa sama-sama berdiskusi bagaimana program-program Setakat ke depan menuju transformasi. Tidak berpanjang-panjang, tidak berlama-lama, kita langsung saja nanti berdiskusi bersama, berbagi ide untuk perkembangan kita bersama. Demikian dari kami. Terima kasih dari panitia dan juga kita semua yang sudah memberikan waktunya untuk bersama-sama mengikuti FGD. Begitu, terima kasih. Adil Katarino, Bajrami Tiga, Basehat. Harus. Laju benar. Semangat terus ya. Balik kampung. Sambutan Ketua Setakat Negeri Pontianak sekaligus membuka kegiatan FGD Sinergisitas Program menuju Transformasi Setakat Negeri Pontianak kepada Bapak Dr. Sunarso SDM Visip. Mik. Ada yang dari mati kan. Ini memang ruangan agak nih tersembunyi. Yang saya hormati para wakil ketua, yang saya hormati kepala bagian awakan, yang saya hormati para Kasigara beserta staf, yang saya hormati para kepala semak beserta staf, yang saya hormati para alumni, para dosen tenaga pendidikan Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak yang berbahagia. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Cibatang. Harus. Pertama-tama tentunya kita bersyukur karena kita semua masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan berkumpul di sini. Saya yakin teman-teman yang dari luar kota ini menempuh perjalanan yang luar biasa juga. Tentunya kita bersyukur semua datang ke tempat ini dengan Belum selamat layak. tanpa kurang satu apapun. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua, baik yang dari Pontianak ini maupun dari luar Pontianak. Kami juga dari luar Pontianak, kami ikut wilayah. Kita sama-sama dari luar kota ya. Terima kasih banyak, terutama para Kasigara dan staf, kepala semak ya, alumni kita juga ya, walaupun masih dekat dengan Pontianak tapi mungkin posisinya lumayan ini ya di luar kota Pontianak. Terima kasih kehadiran ini. Saya kira tadi kalau yang disampaikan Pras tadi untuk bersinergi itu tadi ada 3 komponen ya. Tadi deal dulu ya, komitmen, kemudian kepercayaan, baru komunikasi tadi. Saya kira kehadiran teman-teman semua di sini itu satu tadi dealnya, itu komitmennya itu sudah kelihatan ya. Artinya tadi masing-masing dengan kesibukan, dengan jadwal masing-masing bersedia hadir di sini, itu menunjukkan komitmen kita bersama untuk pembangunan
masyarakat Katolik ya. Mungkin judul kegiatan mungkin agak sempit ya. Di sini sinergisitas program menuju transformasi Setakat Negeri Pontianak, tetapi kami maksudkan ini hanya sebagai pemantiknya. Jadi ibaratnya kalau fenomena gunung es itu hanya puncak kecil di atasnya itu. Tapi yang ingin kita lihat bersama sebenarnya adalah bagaimana kita mengembangkan bersinergi untuk mengembangkan sumber daya manusia masyarakat Katolik. Ya. Intinya itu yang lebih dalam konsep yang lebih besar. Ya. Sehingga kalau kita lihat bersama-sama problem kita, terutama di dunia pendidikan ini banyak hal nanti yang saya kira menjadi keprihatinan kita bersama yang akan kita diskusikan di sini. Nah, kita tahu bersama bahwa sumber daya manusia yang berkualitas itu modal pembangunan, dan salah satu untuk mencapai itu adalah melalui pendidikan. Dan kalau kita melihat pendidikan, terutama pendidikan keagamaan Katolik, ya, kalau pendidikan umum memang lembaga-lembaga pendidikan Katolik masih sampai saat ini masih boleh dibilang masih posisinya kuat ya, walaupun ketika kami diskusi dengan Romo Bagus ya, Rektor Universitas Dharma, mereka juga sebenarnya pelan-pelan mengalami tantangan di mana jumlah peminat itu semakin turun ya. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan keagamaan Katolik ya. Pendidikan keagamaan Katolik, posisi kita memang di posisi paling bawah di antara teman-teman kita yang lain ya. Bahkan dibandingkan dengan Hindu dan Buddha yang dari sisi jumlah umat lebih kecil dari kita masih terbelakang ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan teman-teman Muslim ya. Sebagai gambaran saja, kalau untuk perguruan tinggi, teman-teman Islam itu sudah punya hampir 60 perguruan tinggi negeri. Kita tidak hitung yang swasta. Yang negeri ada 60, kebanyakan sudah universitas ya. Kita yang Katolik ada 22 perguruan tinggi swasta dan baru hanya ada 1 negeri di sini. Nah, itu menunjukkan betapa timpangnya. Kita belum bicara tentang level yang di bawah ya. Kalau teman-teman Islam itu sudah punya level SMA, ada madrasah ya, level SMP juga ada, level SD ada, level TK ada, jadi semua lengkap. Bahkan yang sering jadi semacam candaan Dijen Pedis ke Dijen Bimas Katolik, di APT itu mayoritas Katolik ya. Tapi jumlah madrasah di sana jauh lebih banyak daripada umat Katolik. Jumlah SMAK ya. Madrasah kalau kita cek mungkin tahun 2023 saja hampir 100 yang negeri. SMAK baru ada banyak dari di NTT, baru 1 negeri ya. Yang negeri. Kalau keseluruhan ada 3 kita se-Indonesia SMAK, 1 di NTT, 1 di Sumatera, 1 di Papua. Yang negeri. Tapi kalau kita melihat faktanya sangat miris bahwa NTT yang mayoritas Katolik saja jumlah madrasahnya jauh lebih banyak daripada SMAK di negeri. Nah, bagaimana dengan Kalimantan Barat? Kita di Kalimantan Barat ini nomor 2 terbesar setelah NTT umat Katoliknya, dan umat Katolik masih mayoritas. Saya kira kondisinya sama. SMAK kita hanya punya 3, 1 sudah boleh bilang ditutup, sisa 2. Sementara kalau kita bandingkan dengan MAN, dibandingkan dengan madrasah itu mana-mana ya. Kalau Boni tak. Sehingga Boni tak ngomong. Kalau Boni ngomong, menjadi keprihatinan kalian harus bersama, ngomong. sehingga kami merasa perlu kita Kalau sampai memulai semak ini, ditutup, kita bagaimana kami memulai untuk bersama-sama alumni itu membangun harus sumber daya ngomong. manusia kita. media pakai. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu bersinergi. Pihak gereja. Kita perlu bersinergi.
Dan saya berharap nanti mungkin mendukung dengan pendirian pertemuan kita semua kali ini mungkin tidak terlalu di 14 muluk-muluk kita, kabupaten kota. mungkin nanti terkait daerah dengan ini. program kita masing-masing di 2025 apa yang kita Nah, itu bisa desakan lakukan secara untuk politis, bersama-sama ide bersinergi. pendapat. Boleh pakai Jadi spot. perhatian pertama memang kita dari sisi akses pendidikan itu sendiri kita sudah Kalau kuat. bisa itu dari Yang kedua, taman seminari, sinergi kita juga masih lemah. seminari dasar, seminari. Jadi yang paling Coba nanti menjadikan komunikasi buat dengan saya pastor ketika misalnya Tujuh di yang Pemda membangun sekolah. mengangkat membuka formasi Dia kan untuk membangun agama sekolah Katolik. lebih bagus, dia bagus. Saya dengar kemarin teman Seminari ya. di Skadau memberitahukan ada 87 formasi. Sampai sekarang pendaftarnya 0. Kemudian Pak Yanto dari Sanggau juga mengabarkan yang di Sanggau itu 100-an malah ya. Apa? Yang dapat hanya 6 katanya informasinya. Biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya niat baik sama-sama untuk membangun umat Katolik. Tetapi kenapa hasilnya begitu? Ya. Itu sebenarnya menunjukkan masih kurangnya sinergi kita ini. Sinergi kita dalam Lumayan. membangun, mencapai niat itu tadi. Padahal kalau misalnya kita mau hasil yang baik, tentunya tidak cukup hanya masing-masing punya niat baik untuk memperbaiki. Tapi memang harus kita berkomunikasi membangun sinergi sehingga hasilnya baik. Itulah. Saya kira itu yang menjadi dasar pemikiran kita sehingga kita membuat kegiatan Aku bergerak. ini. Mohon maaf kalau Forum nama alumni kegiatannya Stakan mungkin agak dengan kurang meci ya. Biasa karena ini kota dengan terkait dengan kubur PK ayam ngomong. yang ada di Semua apa ketua namanya anggaran kita. presidium itu dipanggil. Tapi saya Dengan kita ingin kita ngomong menyadari yang kita inginkan tentang bukan politik, hanya sedangkan sekedar tadi terkait dasar dengan politik setakat gitu, pendidikan tapi itu tentang pendidikan tidak kita keagamaan pikirkan. Katolik secara umum. Ya. Memang salah satu usaha kami di Setakat Negeri Pontianak Data-data untuk kita membuka yang akses ini adalah mahasiswa dengan Katolik yang di P3,5 bertransformasi tidak pernah disampaikan di dari Kuskupan sekolah tinggi menjadi institut. Ya. setiap Nah, ini semester. mungkin sekaligus Itu sudah kan saya sebagai informasikan rangka progres terakhir bahwa cuman kita dengan kalah di data. terbitnya PMA yang baru ya 81/2024 kalau tidak salah Boleh itu kita sebenarnya ngomong persyaratan itu ada gak Orlando ngomong paling tidak kalau dari versi kita yang tentang semua terpenuhi ya. kita Jadi membentuk asosiasi luas Katekus lahan, Indonesia. kemudian jumlah Belum. dosen, jumlah mahasiswa, Nanti jumlah lah guru kita bicara. terpenuhi. Suruh Cuma datang. memang akhirnya ketika rapat terakhir Saya itu kira ngopi terkendala bareng. di rasio dosen dan mahasiswa yang Nah, kita buat kayak gitu. entah itu karena Tidak dihiraukan gitu. kelemahan tim Kelemahan penyusun kita itu kan peraturan awam, atau memang apalagi Katekis ini dalam punya tanda petik dikondisikan asosiasi. sehingga tidak bisa. sehingga Jadi kekuatan kita persoalannya karena untuk di memberikan yang namanya PMA itu masukan kepada dituliskan rasio gereja. mahasiswa 1/20 Masukan ya, pemerintah tidak terbatas. disebutkan minimum. Sehingga ketika Kita setakat pakai rasio mahasiswanya PMI itu dengan kan dosennya ormas beda. 1/30 Kalau kita dianggap pakai tidak memenuhi syarat. asosiasi Katekis itu Padahal kan untuk profesi, menjadi universitas itu rasionya 1/30. data-data kita tuh. Jadi kalau kita melihat itu sebenarnya dari sisi syarat kita dah Katekis jadi yang universitas pun layak. terampil, terdidik, Tapi memang tadi kemudian ada tersertifikasi. kendala di situ. Harus Mudah-mudahan nanti dengan asosiasi yang revisi PMA revisi itu itulah makanya saya bilang. mudah-mudahan itu nanti bisa apa namanya kita bisa bertransformasi menjadi institut. Nah dengan transformasi Ngomong dengan Pak menjadi Andre institut gitu. tentunya kita berharap Sebenarnya akses kuncinya tuh masyarakat kita terhadap di asosiasi pendidikan agama Katekis ya. Katolik ini menjadi lebih luas. Sebagai ini Baik dari sisi untuk apa sebagai namanya, media komunikator. ilmu, ya jadi kalau Kalau ada tidak deal hanya komitmen terbatas nanti ilmu kemudian keagamaan, ditambah dengan mungkin trust, tapi kalau kita tak ada media masih komunikatornya dimungkinkan untuk hanya membuka, pakai ormas atau pakai pribadi, pakai lembaga pendidikan itu dia selama tidak ini umat akan, Katolik untuk mengakses karena memang media komunikator itu harus Karena misalnya independen. kalau, ke Wartawan ya Bintang ada atau punya Politeknik asosiasi itu wartawan. kadang-kadang, Kan? orang-orang Katolik Nah, tidak itu bisa untuk mengakses itu dengan corong baik. umum. Tapi dengan kita membuka ini akan menjadi yang baik. Makanya nanti Dan tentunya Guru kita kita tuh juga asosiasi berharap tadi Katekis tahun tidak hanya 2025. di level perguruan tinggi jadi kita semua kuat, yang tetapi di sudah level lulus bawahnya juga cek seperti deh keberadaan. level SMA, SMP, SD itu juga kuat. Dan memang tadi seperti saya katakan kita memang jauh Untuk tertinggal tekanan karena publik. kita hanya ada dari sisi regulasi itu aturannya hanya untuk Kalau enggak gitu sekolah susah menengah. pun. Smart atas ya yang ada regulasinya. Sementara SMP, SD, TK itu belum ada regulasi.
Dan kita berharap dalam waktu dekat ini regulasi untuk itu ada sehingga kita bersama-sama membangun ini. Dan kami Ya, berharap karena juga tidak punya ada deal smart kita komitmen yang sudah untuk ada membangun ini kita sama-sama pikirkan bagaimana ini supaya tutup bisa berkembang di lebih baik. Belanda Dan di kita dorong, Bayan gitu. kalau menurut saya salah satunya untuk memperkuat ini adalah Ya, karena nilai kita. tadi kekurangan guru, Dan tentunya ini kekurangan murid membutuhkan kerjasama kita semua, tidak hanya sebenarnya itu sebenarnya dan smartnya, Inilah dia. tapi kita capital bersama-sama ini di situ. modalnya Dan modal sekali dasar lagi ini bahwa harusnya memang dari sinergi pihak itu gereja menjadi dan satu pihak tim. Di kusuma. satu sisi memang kita harus Untuk mendorong. membuka akses selebar-lebarnya, Sinerginya kemudian udah meningkatkan terbangun tapi kualitas tidak punya deal komitmen. sebaik-baiknya, tetapi Contoh satu gini, sinergi kita juga perlu supaya ada 4 yang mau apa namanya, dinegerikan dulu. mulai dari input Tiba-tiba sampai yang outputnya NTT itu mundur, betul-betul Papua mundur bisa. untuk menegerikan berjalan sekolah dengan tinggi baik. Agama Katolik ini. Jadi saya kira Jadi hanya tadi yang yang punya deal diungkapkan Monsinyur bahwa Emeritus kita perlu sinergi Monsinyur Hieronymus mulai Bubut dengan membuat komitmen, Deal. kemudian membangun Boleh saling diangkat percaya jadi orang suci satu itu. sama lain, sampai Mukjizat nanti yang terbesar. kita berkomunikasi sehingga Iya kita sama-sama merasa bahwa oh ini memang masalah kita bersama ya. Jadi masalah Jadi ini masalah kan kita Katolik, bersama saya itu kira media komunikator bukan tadi. hanya masalah setakat ya, tetapi masalah kita Setakat bersama. ini Sehingga, kan mencetak orang intelek. sekali lagi terima kasih Dimas itu atas mengurus kesediaan masyarakat. kita semua untuk datang ke Tapi sini media komunikator tidak ada. untuk bersama-sama AKI itu memikirkan Asosiasi bagaimana Katekis supaya Indonesia. pendidikan keagamaan Katolik Karena kita kalau belum tidak bisa ada menggunakan AKI, tak paling bisa. tidak di Kalimantan Barat itu bisa Kalau pendeta maju, datang ya. pergi Dan nanti pakai kita Asosiasi berharap, Pendeta Indonesia. dengan beberapa Kalau narasumber pakai dan pribadi, semuanya kau pergi mudah- pribadi, kau pakai apapun. narasumber mudah-mudahan Terus nanti saya pakai forum wakil apa gubernur tak terpilih ada. bisa hadir ke sini, kemudian ketua DPRD walaupun belum ada konfirmasi kita mudah-mudahan berdoa supaya beliau juga bisa hadir, Persoalan ini kemudian satu orang tukang dari omong. Pemda dan Sekda Bengkayang akan hadir supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama. Paling tidak kita mulai membangun Tukang omongnya kesadaran tadi udah akan bebas. pentingnya kita bekerja sama. Pertama kesadaran pentingnya kita mengembangkan pendidikan keagamaan Katolik dulu. Itu penting. Karena kalau kita tidak bangun, dalam tanda petik kita kalah bersaing. Karena mohon maaf kalau teman-teman yang punya anggaran jumbo itu yang 50 triliun lebih itu punya kekuatan yang sangat besar untuk penetrasi sampai ke daerah-daerah. Kita yang punya sumber daya terbatas, kalau tidak bersatu, saya yakin kita akan kalah ya dalam tanda petik. Dan saya kira pendidikan walaupun kita bicara agama, tetapi dari sisi politis juga kita harus berpikir ya bagaimana supaya umat Katolik ini bisa berjaya di kemudian hari. Ya. Ya justru itu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya Itu saya kira media kita komunikator semua tadi. mengikuti Karena kegiatan begini, ini. kita kalau berdasarkan omong saya bisa bersasar sampaikan, pakai kan, ormas tadi gitu, kalau tidak ada stagnan di sukacita, situ. tidak ada kegembiraan, Karena ormas kan memikirkan tentang gagal bagaimana kita nanti. organisasi dia. Sakit, stres ya. Tapi kalau yang memikirkan Asal kelangsungan pas pendidikan sebenarnya gembira. itu kan Saya harapkan kita katekis, tetap gembira, baik ya, pendidikan nanti, di dalam gereja, santai. pendidikan di Yang luar paling penting gereja. bahwa komunikasi antar kita ini bisa Gimana kita kita bangun dengan mau baik, dapat dan honorarium ini modal kita guru untuk sekolah berjalan minggu bersama kalau tidak untuk membangun pendidikan. ada yang Saya meminta? mohon kalau misalnya dalam kegiatan ini mungkin banyak hal Bagaimana yang kurang berkenan, kita ya. mau Karena memang persiapan kita apa, boleh dibilang menyampaikan terbatas, panitia hal-hal kecil, seperti dan ini terima kalau kasih banyak kita atas tak punya panitia, asosiasi? kerja keras panitia mempersiapkan carut-marutnya di segala situ. sesuatunya. Dan Kau punya pekerjaan, saya punya semoga, pekerjaan. Paling sebatas opini wacana. kegiatan Sampai kita di yang sini. dalam waktu yang relatif singkat ini Maka saya bilang memberikan Orlando, kontribusi yang baik kau untuk pelayanan kita kemana-mana, lakukan. tapi adakah Saya kebijakan akan sampaikan untuk dengan memberikan mohon kau berkat dan bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa, mari perlindungan kita buka secara organisatoris? Enggak, katanya. sinergitas program menuju transformasi setakat negeri Pontianak ini dengan tanda salib. Demi nama Bapa dan Putra Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Selamat sore, kami katakan Harus.
Titinya tiup, akalnya hidup. Terima kasih kepada Ketua Setakat Negeri Pontianak Tutunya yang tiup, telah akalnya membuka hidup. acara Oi, ini oi, secara oi. resmi. Demi kelancaran acara hari ini hingga 2 hari ke depan, marilah kita berdoa. Mohon kesediaan Bapak Suko MPD untuk memimpin kita dalam doa. Sukosius. Sukosius boy. Pagar doanya dia. Pendoa tuh. Pagar doa. Pastor amatir. Baik Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena berkat dan rahmat-Mu Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan sehingga selamat sampai di tempat ini. Berkat-Mu Tuhan selalu kami harapkan untuk menyertai seluruh rangkaian kegiatan FGD kami di tempat ini. Berilah kami semua kesehatan, rahmat-Mu yang melimpah, pikiran, perkataan, naungan untuk senantiasa menyertai kami. Tuhan yang Maha Kasih, kuatkanlah kami. Berilah kami kemampuan untuk memberikan ide yang terbaik untuk perkembangan setakat ke depannya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan ini dengan baik dan menghasilkan apa yang kami inginkan. Berkatilah kami, jawablah kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami sampai akhir kegiatan ini. Berkat-Mu Tuhan selalu kami harapkan melalui tangan Pastor Pras. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. berkat Allah yang Maha Kuasa dilimpahkan dalam seluruh rangkaian kegiatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Pastor dan Bapak Goblok Ibu kan? yang Enggak kan? terkasih, Enggak. Oh, bagus kan ngobrol-ngobrol. Nanti saya telepon berada si Orlando dalam suruh acara datang. pembukaan FGD Nggak bisa, Sinergisitas saya bilang. Program menuju Kita transformasi ngomong, setakat dia kan negeri prihatin Pontianak. banyak. Kita semua berharap Alumni agar tidak terserah. kegiatan Iya ini karena dapat tidak ada berjalan asosiasi, dengan saya bilang. Saya Yusi Kurniati selaku Semuanya MC pada sore hari hanya ini berjuang mengucapkan sendiri. terima Ada kasih sih berjuang atas bersama, tapi partisipasi ya udah. Pastor dan Bapak Ibu sekalian. Dan Itu dulu izinkan udah saya kami bentuk. menutup acara Saya ini bentuknya, dengan satu saya, partai. bapak saya dengan Pak Andre di Bengkayang. Lalu namanya Askri sebenarnya. Naik kereta duduk Mau di di- kanan, Teruskan, tapi di ya jalan stop. singgah membeli roti. Cakep. Apabila kata kurang berkenan, Ah, mohon maafkan sepenuh hati. Mantap. Ada kata lino bacuramin kak saruga basengat kak jubat. harus.